apa sih Ustaz yang menyebabkan khazanah ini hilang dari wanita akhir zaman saat ini nih? Jadi khazanah yang hilang dari diri wanita di akhir zaman ini adalah rasa malu. Makanya kata Rasulullah SAW, Allahumma sholli alaihi. setiap agama memiliki akhlak, kata Rasulullah. Dan akhlaknya agama Islam adalah rasa malu. Kalau seorang wanita yang tidak belajar ilmu agama, tidak belajar akhlak, maka dia akan menjadi percontohan daripada anak-anaknya di rumah-rumahnya. Kenapa? Karena setiap hari 24 jam itu si anak akan melihat karakter daripada ibunya. Ketika wanita bisa menjaga rasa malunya, maka insya Allah imannya akan terjaga. Dan keluarganya juga keluarganya akan terjaga. Jalan imajinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bertemu lagi dengan saya Mimun. Seperti biasa kita akan membahas tentang topik-topik hal-hal yang aktual yang terjadi, yang fenomenal, yang viral, dan mungkin ada problematik kehidupan yang akan kita bahas bersama guru yang mulia kita, Ustaz Sohibul Hilang. Saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Jadi gimana Ustaz kegiatan-kegiatan sebelum-sebelumnya itu? Ya seperti biasa, kegiatan keagamaan seperti biasa. Masih dengan ta'limnya, masih dengan mudzakarahnya, masih dengan ceramahnya. Alhamdulillah. Semoga istiqomah sampai akhir. Amin, amin. Saya selalu mendoakan dan pemirsa juga selalu mendoakan semoga guru yang mulia kita diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Saya keluarga alhamdulillah menikmati kebahagiaan yang Allah selalu limpahkan. Ya, Masya Allah. Karena setiap ada pemasukan kan langsung kan? Siap. Siap. Restoran gitu. Ya, saya membahagiakan keluarga. Amin. 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 Jadi di kesempatan berbahagia ini sudah 3 kali pertemuan kita Ustaz ya. Ya. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi apa yang mau kita bahas gini Ustaz? Tak selesai masalah fenomena gini. Masalahnya kita ini hidup Ustaz. Jadi banyak yang terjadi. Ya, salah satunya ini Ustaz. Ada yang bilang bahwasannya perempuan itu adalah makhluk yang perkasa yang pernah Tuhan ciptakan di muka bumi ini. Jadi, sepakat. Jadi topik kita kali ini yaitu tentang membahas tentang wanita yang mana temanya adalah khazanah yang hilang dari sisi wanita akhir zaman ini Ustaz. Ya Allah. Luar biasa Jadi sekali bagaimana? tema kita. Iya. Luar biasa Gitulah, sekali tema. Gitulah Ustaz, gitulah. Khazanah yang hilang dari sisi wanita di akhir zaman ya. Ya. Jadi bagaimana tanggapan Ustaz? Ya, kalau saya melihat dari temanya ini, khazanah itu bisa kita terjemahkan adalah harta karun. Masya Allah. Kanzul. Iya. Kanzul. Khazanah itu kan harta karun. Artinya sesuatu yang mulia. Ya. Karena dulu wanita itu sangat mulia. Ya. Sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha." Ya. Salah satu tanda kebesaran Allah ya wanita itu tadi. Saking Allah itu ingin memuliakan seorang wanita. Karena pengaruh wanita dalam kehidupan atau peradaban di atas muka bumi itu begitu luar biasa. Tidak ada seseorang yang berhasil di atas muka bumi ini itu tanpa keluar daripada rahim seorang wanita. Karena ada alam ruh, ada alam rahim. Ya. Jadi pasti singgah di rahim seorang wanita. Ya. Seorang wanita tadi. Ya. Jadi wajib ya. Wajib. Mau keluar dari mana lagi kan gitu. Masya Allah. Jadi
topik ini begitu luar biasa. Saya anggap ini dapat memotivasi wanita-wanita milenial di zaman sekarang. Cantik, wanita milenial Di zaman sekarang, kayak gitu. ya. Jadi sebenarnya seperti apa sih Ustaz, peranan seorang wanita itu dalam peradaban yang akhir zaman ini nih, seperti apa sih sosok mereka itu? Wanita itu disebut dengan madrasatul ula. Ya. Madrasah pertama sebelum kita memasukkan anak kita ke sekolahan, ke pesantren, ke pendidikan, maka wanita itu disebut dengan madrasatul ula. Jadi pendidikan pertama. Seorang jabang bayi tadi ini ya. Iya. Jabang bayi ini ya. Jadi seseorang bayi itu akan dididik terlebih dahulu untuk oleh orang tuanya, termasuk daripada ibunya. Ya. Nah, ini peran wanita ini. Ini salah satu peran wanita adalah madrasatul ula. Jadi kalau seorang wanita yang tidak belajar ilmu agama, tidak belajar akhlak, maka dia akan menjadi percontohan daripada anak-anaknya di rumah-rumahnya. Kenapa? Karena setiap hari 24 jam itu si anak akan melihat karakter daripada ibunya. Ya. Ya kan? Makanya kita tidak heran orang dulu tuh, orang-orang tua kita dulu mengayun anaknya nyanyinya Salawat. Salatullah, Ya. salamullah, kan gitu. Ya. Itu ibu-ibu dulu. Ya. Kalau sekarang kan sudah Allah Karim. Jadi seperti itu. Ya, beda. Iya. Beda pendidikan. Jadi apa sih Ustaz, yang menyebabkan khazanah ini hilang dari wanita akhir zaman saat ini? Sebenarnya khazanah kepada seorang wanita itu tidak pernah hilang sebenarnya. Akan tetapi kurangnya mereka memahami daripada jati diri mereka. Ya. Seperti itu. Memahami jati diri Jati mereka. diri mereka Seperti sendiri. apa Ustaz? Seperti Ya. apa gitu? Contoh seperti ini. Kita lihat bagaimana peradaban Islam Ya. sendiri. Semua tidak terlepas daripada perjuangan seorang istri. Kita ambil contoh sederhana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menikah dengan seorang wanita yang bernama Siti Khadijah. Ya. Bagaimana Siti Khadijah memperlakukan Rasulullah, bagaimana Siti Khadijah ikut memperjuangkan agamanya Allah. Yang kita kenal, yang kita ketahui, yang kita dengar bahwa Siti Khadijah itu ialah sosok wanita yang kaya raya. Ya. Tapi dia pergunakan semua hartanya untuk perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Support dia support. Oh, itu luar biasa sekali. Bagaimana Rasulullah ketika naik ke Gua Hiro. Dan saya pernah naik ke Gua Hiro itu kalau naiknya 1,5 jam. Bagaimana di zaman Nabi? Di zaman saya ini udah ada tangga. Ya. Di zaman Nabi belum ada tangga. Ya. Itu bagaimana perjuangan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ikut berjuang. Nah, artinya bahwa pentingnya seorang wanita itu dalam peradaban. Mereka memegang kunci utama. Iya. Wanita adalah pemegang kunci utama. Jadi seperti itu. Kalau wanitanya baik, maka peradabannya baik. Iya. Kalau wanitanya tidak baik, maka hancurlah Maka peradaban. peradaban akan hancur. Jadi seperti itu. Ya. Maka ada istilah seperti ini. Kalau sudah wanita itu menggunakan perasaannya, ya. Kalau wanita itu mengedepankan perasaannya, udah kelar semua urusan. Bagaimana maksudnya itu, Ustaz? Ya, karena apabila wanita mengambil posisi laki-laki, artinya selalu menggunakan akal logikanya. Ya. Sedangkan gini, laki-laki lebih cenderung menggunakan logika. Ya. Wanita lebih cenderung menggunakan perasaan. Nah, ketika cintanya Siti Khadijah kepada Nabi Muhammad SAW dengan perasaan yang tulus, maka kelar semua. Agama Islam pun berkembang. Masya Allah.
penting. Wanita itu sangat penting bagi peradaban ya. Penting dalam peradaban rumah tangga, dalam peradaban bermasyarakat, dalam bahkan peradaban agama sekalipun wanita itu sangat penting sekali. Ya. Bahkan mungkin ya kita lihat negara kita pun seperti itu saja. Iya. Bagaimana seseorang yang menjahit bendera yang akan dikibarkan itu perjuangan seorang perempuan. Jadi kita meneruskan daripada pertanyaan yang ini biar kita paham apa sih yang khazanah yang hilang itu Ustaz. Jadi fungsi awal wanita itu tuh apa Ustaz? Apa yang menyebabkan hilangnya fungsi tugas wanita itu? Pertama, minimnya ilmu pengetahuan. Ya. Minimnya ilmu pengetahuan. Padahal Allah telah menjelaskan secara gamblang dalam Al-Quran litaskunu ilaiha. Litaskunu ilaiha itu artinya ada proses ketentraman. Ya. Seorang suami ketika dekat kepada istrinya akan merasa tentram. Itu makna litaskunu ilaiha. Dan itu ada proses. Maka di situ menggunakan fi'lul mudhari' dalam bahasa Arab. Ya. Artinya continue untuk mendapatkan sakinah, mawaddah, warah. Berarti 3 tahap itu ya Ustaz? Iya. Pertama sakinah dulu. Setelah sakinah terbentuk baru mawaddah, warahmah. Jadi seperti itu. Maka kita lihat bagaimana Nabi SAW membentuk karakter setiap istrinya. Jadi beda-beda karakternya. Iya. Antum pernah dengar enggak? Bahwa 11 istri Nabi itu mencerminkan sifat wanita seluruh dunia. Masya Allah. Baru dengar saya ini Ustaz. Ya, 11 istri Nabi SAW itu mencerminkan seluruh sifat manusia khususnya wanita di atas muka bumi ini. Jadi di antaranya apa Ustaz? Contoh. Pernah dengar ada wanita suka masak? Oh iya, jadi chef. Ada wanita yang suka belanja. Shopping, ngabisin duit. Iya kan gitu. Artis. Nah, kita tidak bicara artis lah, wanita kan gitu. Wanita. Terus kemudian ada wanita yang senang ngomongkan orang. Ya kan? Ada. Terus ada wanita yang senang ngaji. Ya. Arti belajar agama, fanatik dengan agama. Ada kan? Ya. Nah, sebenarnya kalau kita rujuk kepada sifat-sifat istri Nabi, sebelumnya kita lihat Siti Khadijah. Siti Khadijah ini adalah istri Nabi yang benar-benar berjuang zahiran wa batinan. Dia mengorbankan semua hartanya untuk perjuangan Nabi Muhammad. Bahkan kata Siti Aisyah, Siti Khadijah, perkataan yang fenomenal yang sampai saat ini, ya Rasulullah, kalau seandainya aku meninggal kelak dan tulang belulangku bisa dijual, gali jual untuk berjuang jalan Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Luar biasa Khadijah. Siti Khadijah, ya kan? Biasa. Kemudian ada lagi Siti Aisyah. Siti Aisyah ini ialah seorang wanita yang masih perawan, yang dinikahi oleh Nabi SAW, dan memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Sehingga Siti Khadijah ini sosok wanita, Siti Aisyah ini sosok wanita yang senang dengan menulis, mengetahui tentang banyak agama. Jadi senang dengan agama, senang belajar, senang menghafal, senang dengan apa ya, pelajaran-pelajaran. Perbandingan agama. Bukan artinya ingin tahunya tinggi tentang agama. Sehingga kalau kita lihat zaman sekarang, perhatikan saja istri-istri kita gitu. Kalau mereka yang senang dengan agama, senang dengan kajian-kajian taklim, itu mencerminkan ke Siti Aisyah gitu. Masya Allah. Kita kasih tepuk tangan buat perempuan yang senang pergi. Kan ada tuh. Apa tuh yang biasa perkumpulan Jumat itu tuh kan. Kemudian contoh sederhananya seperti Siti Maimunah. Siti Maimunah itu sosok istri Nabi yang paling hebat dalam masak-masak. Sudah ada berarti. Masak-masak. Jadi kalau kita lihat perempuan yang senang memasak, sedikit-sedikit dia
nonton masak-masak itu Iya, berarti iya, iya. ada sifat Siti Maimunah yang masuk pada diri dia gitu. Oh. Nah, jadi artinya karakter istri Nabi itu mencerminkan seluruh sosok wanita di atas muka bumi ini. Tapi ada juga istri Nabi yang sebelumnya, Ya. yang sebelumnya itu senang shopping, senang belanja. Ya, Tapi setelah dia dipersunting oleh Rasulullah SAW, jadi kebiasaannya itu berubah. Jadi kebiasaannya berubah seperti apa, Ustaz? Nah, kebiasaannya berubah. Yang tadinya senang menghambur-hamburkan uang, senangnya ujung-ujungnya apa? Dia senang bersedekah, senang berbuat kebaikan, gitu Pak. Jadi merubah karakternya. Iya. Tapi dengan jalan yang terbaik ya. Iya, karena sudah dibimbing oleh Nabi Muhammad Muhammad SAW. Sallallahu Alaihi Luar itu biasa. cerita singkat tentang istri-istri Rasulullah. Jadi itu cukup kita lihat saja karakter istri kita di rumah masing-masing. Ya. Senangnya apa gitu Pak. Kalau senangnya cuma baring-baringan, ya kan, buka HP, tiba-tiba paket Shopee, Ya. itu berarti tengok istri karakter Nabi yang mana nih Ya, yang sebelumnya. ya. Jadi seperti itu. Masya Allah, Masya Allah. Jadi ketika kita membahas tentang wanita, maka tidak akan pernah ada pertanyaan yang akan lepas. Selalu ada muncul pertanyaan. Iya. Cuma ini agak keluar dari topik, Ustaz. Jadi pernah saya dengar hadis Nabi bahwasannya perempuan itu tidak boleh pergi ziarah kubur. Nah, apakah itu masih berlaku hingga hari ini? Jadi ada perkataan daripada Imam At-Tirmidzi. Nah, Beliau mengatakan di dalam Sunan At-Tirmidzi-nya Ya. bahwa yang dimaksudkan dengan larangan wanita untuk ziarah kubur Ya. itu sebelum adanya perintah Nabi untuk ziarah kubur. Karena hadis ini kan dua. Ya. Ada pertama hadis larang ziarah kubur. Ya. Kemudian ada hadis yang mensunnahkan untuk ziarah kubur. Nah, sebelum adanya perintah untuk ziarah kubur tadi masih larangan, Ya. maka di sini termasuk wanita juga dilarang untuk ziarah kubur. Nah, jadi ada satu riwayat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Allahumma sholli alaihi. ketika Rasulullah itu berjalan melewati sebuah kuburan. Kemudian Rasulullah melihat seorang wanita yang sedang duduk di sana. Ya. Duduk sambil menangis. Kemudian kata Rasulullah SAW, bertawakallah kepada Allah dan bersabarlah. Ya. Karena wanita itu tidak melihat Nabi yang berbicara. Ya. Perhatikan bahasanya, dibilang gini. Menjauhlah kau, kata dia. Engkau tidak merasakan apa yang aku rasakan, kata perempuan tadi. Padahal yang ngomong Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah sampai balik ke rumahnya, kemudian perempuan ini bilang, ya Rasulullah, maafkan saya ini rasa nak mati. Setelah saya tahu bahwa yang berbicara engkau, maafkan saya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Yang dimaksudkan dengan sabar itu ialah pukulan pertama. Artinya bahwa yang dikatakan sabar adalah ketika kita ditimpa musibah, langsung kita sandaran kepada Allah. Itulah sabar sebenarnya. Oh, bukan kata kau sabar, bukan. Bukan. Dapat musibah, langsung ingat Allah. Allah. Nah, inilah yang dikatakan sabar kata Rasul. Nah, maka Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa yang dimaksud, merujuk kepada hadis yang tadi, yang diriwayatkan Imam Bukhari tadi, bahwa ini kan kisah nih, riwayat Imam Bukhari. Ya. Maka Imam Qurtubi mengatakan ini menandakan bahwa bolehnya seorang wanita untuk datang pergi untuk ziarah kubur, kata Imam Al-Qurtubi. Hanya saja Mimun, di sini kenapa ada ulama yang keras yang mengatakan wanita tidak boleh ziarah kubur? Ya. Karena dikhawatirkan auratnya wanita itu lebih susah menjaganya dibanding dengan aurat laki-laki. Itu permasalahan. Permasalahannya awalnya. bukan masalah ziarahnya, tapi ketika seorang wanita itu sanggup menjaga keseluruhan auratnya, maka silakan. Oh, biasa kita lihat kan kalau udah dalam keadaan sedih, mereka sehingga nampak auratnya. Nah, jadi yang dikhawatirkan bukan ziarahnya, yang dilarang adalah ketika seorang wanita sanggup menjaga auratnya. Kita tahu nih, wanita itu jangankan
nampak di bawah pergelangan saja ini sudah aurat ini. Jadi ketika mereka datang ziarah ke seseorang itu bukan menambah fadilah tapi menambah siksa seseorang. Dan juga apalagi Nia Mimun sering terjadi di masyarakat. Saya menghimbau kepada masyarakat khususnya umat Islam. Kalau ada yang meninggal, kemudian ada keinginan untuk menziarahi daripada makam atau menghantar daripada jenazah di kuburan, tolong bagi wanita jaga auratnya. Jaga auratnya. Apalagi yang meninggal ini ayahnya atau yang meninggal itu adalah ibunya. Kemudian dia mengantar jenazah, tidak menggunakan kerudung atau menggunakan pakaian-pakaian yang menampakkan aurat. Ini dapat menyiksa kedua orang tuanya. Nah, jadi saya menghimbau ketika ada keinginan mengantar jenazah, kita sanggup menjaga daripada aurat kita khususnya wanita tadi, ya silahkan. Kenapa? Karena di dalam Al-Fatawa Al-Kubra Al-Fiqhiyah itu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami pernah ditanya tentang ziarah kubur. Bagaimana hukumnya? Apa kata beliau dalam kitab beliau mengatakan, ya hukumnya sunnah. Apalagi kata beliau kita ziarah kepada makam wali min auliyaillah, orang yang dianggap wali dan kita berniat ingin ziarah ke makamnya, justru itu adalah disunnahkan kata beliau. Ini dalam kitab beliau. Jadi clear itu. Clear sudah. Pada intinya bukan masalah ziarahnya, tapi sejauh mana menjaga wanita itu bisa menjaga auratnya, ya seperti itu. Jadi kita lanjut nih Ustaz. Mungkin ada permasalahan perempuan sosok wanita ini yang sudah memiliki suami, dia memiliki hasrat untuk belajar ilmu agama Allah, namun tidak diperbolehkan oleh suaminya. Sedangkan mereka berada pada posisi awam ilmu agama. Ini bagaimana hukumnya nih Ustaz? Tanggapannya gimana nih Ustaz? Ya, pertama, ketika seseorang menikah dan dia mengatakan saya terima nikahnya, berarti tanggung jawab atas wanita tersebut sudah bergantung kepada suami. Tanggung jawab diambil oleh suami. Udah diambil oleh suami. Kemudian ketika seorang istri ingin belajar majelis ta'lim, datang ke majelis ta'lim dan suami tidak mengizinkan, maka wajib atasnya untuk tidak hadir di majelis itu. Kenapa? Apa sebabnya? Karena itulah wujud kepatuhannya kepada suami. Masya Allah. Iya. Seperti itu tanggung jawab suami. Harap kepada suami untuk benar-benar dalam mendidik istri. Termasuk saya pribadi. Lalu kemudian ini Ustaz, kita lihat sekarang di keseharian kita banyak daripada tanggung jawab seorang laki-laki yang diambil alih oleh sosok perempuan ini. Contoh, dulu mungkin tidak ada yang sopir bus itu, tidak ada yang perempuan, sekarang sudah ada. Terus dulu tidak ada yang tukang, sekarang ada tukang wanita gitu. Jadi bagaimana? Gimana pendapat Ustaz itu? Ya, saya memandang hal seperti itu hal yang biasa. Bukan sesuatu yang aib bagi seorang wanita gitu. Karena di situ hanya konteksnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu bukan berarti bahwa seorang wanita itu tidak bisa mengambil pekerjaan yang dikerjakan oleh laki-laki. Itu konteksnya berbeda. Berarti sesuai ya dengan peribahasa yang awal ya. Wanita adalah makhluk terkuat di alam semesta.
Hanya saja begini. Ya. Khazanah yang hilang. Kalau kita kembali kepada topik awal, ya. khazanah yang hilang dari wanita di zaman sekarang, itu yang hilang pertama adalah rasa malu. Ya. Yang hilang daripada sosok wanita saat ini adalah rasa malu. Karena di dalam hadis Nabi SAW, kata Rasul SAW, jika Allah menghendaki kehancuran suatu kaum, Ya. maka terlebih dahulu dilepaskan rasa malu dari kaum tersebut. Jadi khazanah yang hilang dari diri wanita di akhir zaman ini adalah rasa malu. Kenapa saya bilang rasa malu? Contoh, kalau dulu orang bertengkar dua laki bini, dia tutup pintu masuk kamar bawa tengkar. Ya, benar. Betul. Sekarang udah enggak lagi. Rasa malu itu udah hilang. Diangkut dimasukkan ke media sosial, ya. Diceritakan aib lakinya. Insya Allah. Bukan sedikit zaman sekarang wanita-wanita yang menceritakan aib lakinya di media sosial, ya kan? Menceritakan kekurangan lakinya, suaminya di orang lain. Udah tidak ada rasa malu. Padahal apabila buruk lakinya, maka sebenarnya wanita yang buruk. Cermin. Iya, cermin ya. Karena apa? Karena masa dia mau menikah dengan laki-laki yang buruk? Ya. Berarti dia juga mencerminkan adalah sosok wanita yang buruk. Jadi wanita yang baik adalah wanita yang menjaga kemaluan. Bukan kemaluan apa, tapi merasa malu. Ketika anaknya berbuat tak baik, dia tutup aib anaknya. Ketika istrinya, lakinya berbuat tak baik, dia tutup. Ketika dia masih ada rasa malu. Nah, khazanah seperti ini yang hilang. Di dalam sosok wanita, hilangnya rasa malu pada diri. Itu poin utama, Ustaz ya. Itu poin pertama. Makanya kata Rasulullah SAW, setiap agama memiliki akhlak, kata Rasulullah. Setiap agama memiliki akhlak. Dan akhlaknya agama Islam adalah rasa malu. Masya Allah. Akhlaknya agama Islam adalah rasa malu. Berarti bukan hanya wanita, tapi juga laki-laki juga malu untuk berbuat keburukan. Iya. Nah, padahal kalau kita malu dari segi kebaikan, tidak masalah. Seperti apa contohnya? Ya, contohnya seperti misalnya kita tidak melakukan suatu kebaikan, atau seperti inilah. Pernah kejadian seorang wanita menghadap kepada Rasulullah SAW dan dia mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya ketika aku malu untuk melakukan kebaikan, maka aku akan binasa. Ya. Kata Rasul, ada apa? Kata Rasulullah, ketika saya berhubungan, dia tanya Rasulullah, berhubungan, apakah saya mandi? Kata Rasulullah bilang, ya, ketika engkau merasakan sperma mau keluar, maka kau wajib mandi, kata Rasulullah. Oh iya. Nah, artinya bahwa tidak malu bertanya. Oh, ada tempatnya. Iya, untuk suatu hal yang baik, untuk satu yang baik, untuk satu yang baik. Seperti itu. Nah, kemudian juga yang hilang daripada sosok wanita di zaman sekarang adalah, kita lihat dulu orang tua kita, kalau sudah dia memasakkan suaminya makanan, dia sajikan makanan, meskipun dia tidak makan, dia udah kenyang, dia duduk menemani lakinya makan. Masya Allah, ya seperti itu. Betul. Saya melihat orang tua saya. Litaskunuh ilaiha. Ya. Bagaimana wanita zaman dahulu menjaga daripada ketentraman suaminya, menemani hatinya, menemani setiap saat. Ya. Bagaimana ketika suami pulang kerja, langsung yang disiapkan handuk, yang disiapkan langsung kopi, yang disiapkan minuman. Itu biar berseri saja. Iya, itu biar seri, karena dia adalah tiang seri. Berarti tiang seri itu bukan yang tiang rumah terus tiba-tiba nanti itu kan ada
Adat budaya. Budaya di Ya masyarakat. sebenarnya tiang seri itu kembali kepada tiang ya. yang dikatakan tiang seri itu sebenarnya bukan tiang sebenarnya. Yang dikatakan tiang seri yang dikasih kopi itu maksudnya laki. Oh, simbolik. Itu simbolik. Simbolik, ya. Ya kan? Tapi ketika sebuah nasihat sampai kepada seseorang kan lama-lama kan akan berubah. Ya. Mungkin dulu orang buat fatwa begini, jangan lupa malam Jumat tiang seri kau tuh beri kopi. Ya. Benar-benar tiang seri, tiang rumah diberi kopi. Bukan. Iya. Yang dimaksudkan orang tua kita dulu, tiang seri kau tuh beri kopi laki. Laki. Karena laki kita itu adalah tiang Tiang seri. Seri. Ya. Jangan sampai laki itu sering pergi ngopi jadi berseri di warung kopi daripada di Iya, rumah. jangan sampai laki itu Sering duduk di warung kopi. sering duduk di warung Ah, kopi, jadi dia berseri di warung. kopi Tidak balik berseri ke di rumah. Iya. Nah, jadi seperti Iya, itu iya, ya. Pada intinya khazanah yang kita bahas pada malam hari ini yang hilang dari sosok wanita saat ini adalah pertama itu rasa malu tadi. Ya, ya. Hilangnya rasa malu pada diri wanita. Ya. Itu intinya. Ya. Ya, ketika wanita bisa menjaga rasa malunya, maka insya Allah imannya akan terjaga Dan keluarganya juga dan juga keluarganya akan terjaga. Jadi seperti itu. Berarti poin utama kita pada malam kali ini, jadilah sosok wanita yang menjaga rasa malu dan kehormatan keluarganya ya. Bro. Iya. Ya. Dan terakhir, Mm-mm. bagi wanita-wanita yang ingin ziarah kubur dan sebagainya, tolong dijaga Ya, auratnya. Ya. Nah, tolong dijaga auratnya. tolong dijaga. Jadi silakan ziarah kubur, silakan ziarah wali, silakan ziarah kemana saja silakan, selama dia bisa menjaga auratnya. Nah, sedikit nih Ustaz. Bagaimana tanggapan kita terhadap seorang wanita yang maaf ini kan lagi viral itu, kalau udah pergi tempat ibadah kecekrek itu gimana Ustaz? Ya, ya. Nah, itu gimana? Maksudnya kecekek apa nih? Biasa posting. Posting. Iya. Saya lagi di sini nih, saya lagi di ini nih. Iya. Lagi di Bukan jadi gini, sebenarnya itu adalah sebuah fenomena tergantung daripada penilaian kita. Ya. Bukan sedikit orang yang ingin berangkat umroh gara-gara postingan orang lain. Masya Allah. Jadi Iya kan? pandangan sudut yang berbeda ya. Iya. Wow, Iya. oh itu ria, itu sebenarnya itu orang yang Perspektif ya. dengki biasanya gitu, Pak. Iya. Ya kalau saya selalu mandangnya enjoy saja lah. Iya. Orang pergi ziarah Mekah, kemudian foto-foto, kemudian Iya. ziarah Mekah, ya penting ritualnya udah selesai. Iya. Ya kan begitu. Bukan sedikit gara-gara video-video pendek Mm-mm. yang berhubungan dengan Mekah, Madinah, yang berhubungan dengan makam-makam Wali Songo, Mm-mm. makam-makam habaib, Ya, ya. makam-makam ulama. Ya. Ketika di video kan banyak orang yang ingin pergi ziarah ke sana. Dan mereka bersemangat untuk mengumpulkan uang. Tergantung daripada Iya. perspektif pandangan kita. Iya. Jadi seperti itu. Sangat Hati-hati imajinatif. dengan Hati-hati dengan fenomena. Jadi sering kita lihat fenomena yang ada. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi dari bincang-bincang hikmah kita dapatlah kita tarik kesimpulan untuk kehidupan kita sehari-hari. Semoga bincang-bincang hikmah kita pada malam hari ini bermanfaat untuk kita, anak kita, keluarga kita, dan orang yang sedekat kita, orang sekeliling kita. Umumnya, khususnya untuk saya pribadi dan umumnya pada pemirsa Jalan Imajinasi. Oke, alhamdulillah mungkin kita tutup podcast kita kali ini dan kita akan bertemu lagi dengan topik yang hangat, yang aktual dan fenomenal. Oke. Siapa? Jalan Imajinasi.